Sunan Gresik. Pada mulanya Sunan Gresik merupakan salah satu ahli dakwah yang dikirim oleh Sultan Zainal Abidin dari Kerajaan Samudra Pasai untuk menyebarkan pengaruh Islam ke Pulau Jawa dan Sulawesi bersama dengan Maulana Ishak. Setelah lama di Pulau Jawa, Sunan Gresik juga dikenal dengan panggilan Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi karena berasal dari wilayah Maghribi atau Afrika Utara, dan ada juga yang menyebutnya Syekh Jumadil Kubra. Kedatangan Sunan Gresik di Jawa tercatat sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Jawa. Oleh karena itu, kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuk Islam di Pulau Jawa. Dalam menyiarkan agama Islam, beliau menerapkan metode dakwah yang tepat untuk menarik simpati warga atau masyarakat terhadap agama Islam. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi dan dimakamkan di pekuburan Wetan Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel ini lahir di Campak atau Aceh pada tahun 1401 Masehi dengan nama aslinya Raden Rahmat. Ia adalah putra Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel memulai aktivitas dengan mendirikan pesantren Ampel Dentas, sehingga ia juga dikenal sebagai pembina pondok di Jawa Timur. Di pesantren tersebut, ia mendidik dan membimbing para pemuda Islam untuk menjadi dai. Di antaranya ada Raden Pakuh, Raden Patah, Raden Makhdum, Ibrahim, Maulana Ishak, dan Syarifuddin. Sunan Ampel adalah orang yang mengangkat Raden Patah sebagai Sultan pertama Demak, yang mempunyai jasa paling besar dalam meletakkan peran politik untuk Islam di Nusantara. Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Ampel. Yang ketiga, Sunan Bonang. Lahir di Surabaya tahun 1465 Masehi. Ia adalah putranya Raden Rahmat, cucunya Sunan Gresik, dan saudara sepupu Sunan Kalijaga. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama dalam menyebarkan Islam. Ia selalu menyesuaikan diri dengan kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat menggemari wayang dan musik gamelan. Beliau memusatkan dakwahnya di Tuban. Dengan aktivitas dakwahnya, ia mengganti nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat. Sunan Bonang memberikan pendidikan Islam secara mendalam kepada Raden Patah, putra Raja Majapahit atau Prabu Brawijaya V, yang kemudian menjadi Sultan Demak pertama. Sunan Bonang ini wafat di Tuban tahun 1525 Masehi. Sunan Giri. Lahir pada pertengahan abad ke-15 dengan nama asli Raden Paku. Ia adalah putra Maulana Ishak dan dikenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri ini memulai aktivitas dakwahnya di daerah Giri dan sekitarnya dengan mendirikan sebuah pesantren dengan nama pesantren Sunan Giri. Ia mengirim dai terdiri ke berbagai daerah di Pulau Jawa seperti Madura, Ternate, Terdeora, dan Kangenan. Ia terkenal sebagai pendidik yang berjiwa demokratis. Ia mendidik anak-anak dengan berbagai permainan yang berjiwa agama seperti jelungan, jargula, cublak, sewong, ilar-ilar, dan masih banyak lagi ya, hingga dikenal saat ini. Sunan Giri wafat dan dimakamkan di Giri, Gresik pada tahun 1506 Masehi. Yang kelima ada Sunan Derajat. Lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Ia merupakan putra asli Sunan Ampel pada waktu para wali memutuskan untuk mengadakan pendekatan
kultural pada masyarakat Jawa dalam menyiarkan Islam. Sunan Derajat juga tidak ketinggalan untuk menciptakan tembang Jawa yang sampai saat ini masih digemari masyarakat, yaitu tembang Prakur. Hal yang paling menonjol dalam dakwahnya Sunan Derajat ialah perhatiannya yang serius pada masalah-masalah sosial. Dakwahnya selalu berorientasi pada gotong royongan. Sunan Derajat wafat di Sedayu, Gresik pada pertengahan abad ke-16 Masehi. Yang keenam, Sunan Kalijaga dilahirkan pada akhir abad ke-14 Masehi dengan nama Raden Mas Syahid. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumanggung Wilwakita yang menjadi Bupati Tuban, dan ibunya bernama Nawang Rum. Karena sistem dakwanya yang akurat dan intelek, para bangsawan dan cendekiawan banyak yang bersimpati kepadanya. Sunan Kalijaga ini sangat berjasa dalam perkembangan wayang purwa atau wayang kulit yang bercorak Islam seperti saat ini. Sunan Kalijaga mengarang aneka cerita wayang bernapaskan Islam, terutama mengenai etika. Beliau juga berjasa dalam pengembangan seni suara, seni ukir, seni pahat, dan seni kesusastraan. Yang ketujuh, Sunan Kudus. Sunan Kudus ini menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Ia memiliki keahlian khusus dalam ilmu fikih, usul fikih, tauhid, tafsir, hadis, dan logika. Oleh karena itu, di antara wali songo yang lain, ia mendapatkan julukan waliul ilmi atau orang-orang yang kuat ilmunya. Beliau juga melaksanakan dakwah dengan pendekatan kultural. Yang kedelapan, Sunan Muria. Beliau adalah putra Kalijaga. Sunan Muria memutuskan aktivitas dakwahnya di Gunung Muria yang terletak 18 km sebelah utara kota Kudus. Ia menjadi tempat-tempat terpencil sebagai pusat dakwahnya. Ia lebih suka menyendiri dan tinggal di desa karena enggan bergaul dengan rakyat biasa. Beliau ini mengadakan kursus-kursus untuk kaum nelayan, pedagang, dan rakyat biasa untuk mendalami ilmu agama Islam. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati. Lahir di Mekah tahun 1448 Masehi. Ia adalah cucu Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Ia mengembangkan ajaran Islam di Cirebon, Majalengka, Kawari, Kuningan, Sunda, Kelapa, dan Banten. Sunan Gunung Jati sangat berjasa dalam memajukan kerajaan Demak, khususnya dalam pelantikan Sultan Trenggono sebagai Raja Demak ketika hingga kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya sebagai kerajaan Islam di Pulau Jawa. Udahlah.